otomatis ketika meninggalkan yang tidak baik pasti baik. Jadi ketika yang mungkar ditinggalkan pasti jadi baik. Kapan baik itu jadi teladan? Ketika dikerjakan. Jujur itu lawannya dusta. Ketika dusta ditinggalkan, jujur akan muncul. Bagaimana mempraktekkan jujur? Ketika ada orang nyogok, kita tolak. Jam kerja kita tunaikan tepat dengan baik. Masuk jam 7, pulang jam 4, kerjakan dengan baik. Nah, itulah yang dimaksud ma'ruf, yang dilakukan, mungkar yang ditinggalkan. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan menjelaskan kepada kita mana yang baik-baik yang bisa dikonsumsi. Makanan yang baik yang bagaimana? Yang menyehatkan yang seperti apa? Yang nggak boleh dimakan bagaimana? Dijelaskan hikmahnya. Kenapa diciptakan misalnya hewan-hewan yang haram? Dijelaskan fungsi rantai makanannya seperti apa, menjaga ekosistem bagaimana. Ini hewan yang cuma dipandang saja untuk membuat kita nyaman beraktivitas. Yang ini boleh dimakan, yang ini jangan dimakan karena fungsinya bukan untuk dimakan. Allah ciptakan dengan hikmah yang berbeda. Ada yang berfungsi menunjukkan di sini misalnya ada banyak nyamuk bertebaran, maka cicak punya fungsi demikian. Di sini ada aliran yang tidak bagus, bakteri banyak, muncul banyak tumbuhan misalnya yang menerangkan kepada kita ini fungsinya demikian, fungsinya demikian. Allah ciptakan nyamuk, diberikan penjelasan ini fungsi nyamuk seperti ini. Maka dijelaskan oleh Nabi SAW secara terperinci, yang dikonsumsi begini, yang dilarang dimakan begini, hikmah penciptaannya seperti ini. Wa yuhillu lahumut thayyibat. Dijelaskan yang baik-baik, cara mencari pekerjaan yang benar bagaimana, menggunakan pakaian yang baik bagaimana, sampai cara makan diajarkan cara makan yang baik bagaimana, sampai cara tidur diajarkan, cara masuk toilet diajarkan, cara keluar toilet diajarkan. Di mana ada tuntunan yang detil dari bangun tidur sampai tidur lagi, memberikan petunjuk kepada kita kalau itu karya manusia mustahil. Ini menunjukkan kebenaran dari salah Islam, sumbernya dari Allah. Oleh karena itu Nabi ditetapkan tidak pernah belajar formal, nggak pernah masuk sekolah, tidak ada guru, untuk menunjukkan bahwa semua ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW bukan rekayasa beliau, melainkan petunjuk cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan menunjukkan kepada kita mana yang buruk-buruk yang terlarang. Ini makanan yang bagus, ini yang nggak boleh dikonsumsi. Akibatnya jelek, dampaknya tidak baik karena diciptakan bukan untuk dimakan. Ini perilaku yang menyimpang. Ini tempat yang kotor yang jangan dikunjungi. Ini tempat bagus yang diikuti. Yang baik dapatkan, yang buruk tinggalkan. Maka yang menarik, falladzina aman. Maka tipikal orang yang yakin dengan kedatangan beliau itu, dengan kelahiran beliau itu. Ini ayat terkait tentang maulid yang jarang dibahas. Jadi maulid bukan sekedar kita merasakan gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau itu wajib kita gembira, karena orang dulu pun yang tidak semasa dengan Nabi Muhammad diminta oleh Allah gembira. Nabi Isa itu beliau bertugas 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad, merasa gembira akan kedatangan Nabi Muhammad sampai memberikan kabar gembira kepada umatnya. Silahkan dicek di Quran surah ke-61 di ayat yang ke-6. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan beliau merasa gembira dan membagi kegembiraan itu kepada umatnya dengan mengatakan, akan datang Rasul hebat setelahku, Rasul istimewa nanti setelah aku ini, sepeninggalku. Di antara sifat mulianya punya sifat Ahmad. Karena semua yang melekat pada nama Nabi Muhammad semuanya sifat Ahmad, Muhammad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Kafi, semua sifat mulia untuk menunjukkan Nabi ini istimewa. Si fulan namanya Asep misalnya, punya sifat jujur, sabar, rendah hati. Ya, bukankah semua sifat menunjukkan bahwa orang itu istimewa? Nabi lain namanya Zat, Nabi Muhammad semua melekat kepada beliau sifat. Maka orang-orang yang yakin, orang-orang yang gembira dengan kelahiran beliau itu, beriman kepada beliau bahkan sebelum kedatangannya, maka disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa azzaruhu wa nasaruhu, membersamai perjuangan Nabi, memperjuangkan dakwahnya Nabi,
mengoptimalkan pesan-pesan Nabi. Nabi meminta senyum sampai ke kita, kita semarakkan gerakan senyum untuk mengikuti teladan Nabi. Nabi lemah lembut, kita ikuti. Nabi jujur, kita ikuti. Nabi semangat, kita ikuti. Nabi memberikan semua jenis teladan, kita ikuti. Wa nasaruhu, itu yang dimaksud menolong ajarannya. Nabi sudah ditolong oleh Allah. Yang dimaksud nasaruhu di sini memviralkan ajarannya untuk membuktikan kita betul mencintai Nabi dan sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.